Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi ajmain wa ila musannifil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidina wa muridina wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dar. Masih menerangkan proses yaitu diterimanya buku catatan amal hamba-hamba siapapun itu besok di hari kiamat atau akhirat. Bifadlillahi ta'ala. Wa ammal ladzi, adapun orang-orang yuhasabu yang dihisab siapa orang tersebut hisaban dengan hisab atau perhitungan amal yasiron yang mudah, fahuwa maka adapun orang-orang yang dihisab atau dihitung amalnya dengan mudah itu min jumlatil ladina dari golongannya orang-orang qala yang sudah berfirman siapa Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala fihim di dalam menerangkan tentang mereka. Jadi nanti di akhirat itu ada orang-orang yang ketika menerima buku catatan amal dan dihisab amalnya itu sangat mudah sesuai dengan Quran. Diterangkan Allah dalam Al-Quran, wa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man, dan adapun orang-orang utiya yang diberikan siapa orang tadi atau hamba tadi kitabahu kepada kitab catatan amalnya diberikan biyaminihi dengan tangan kanannya fasaufa yuhasabu maka benar-benar akan dihisab dihitung siapa orang tersebut amalnya hisaban dengan hitungan dengan hisab yasiron yang mudah, tanda bahwa besok akan dihisab mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apabila besok orang itu diberikan buku catatan amalnya diterimanya dengan tangan kanan. Mudah-mudahan ya kita termasuk lah ya. Wasuila, dan ditanyai siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi pernah ditanya oleh para sahabat anil hisabi, dari hisab atau perhitungan amal al yasiro yang mudah. Nabi, contoh atau definisi orang dihisab amalnya mudah itu bagaimana sih? Maka Nabi menjawab, faqala, maka lalu bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dulu melihat siapa arrojulu laki-laki fi kitabi di dalam kitab catatan amalnya, wa tajawazu, dan lewat bihi dengan kitab catatan amalnya anhu dari laki-laki tersebut, artinya saking cepatnya. Wa yuqalu, dan dikatakan mislu muhasabatillahi ta'ala, seperti menghisapnya atau menghitungnya Allah al mukminina kepada orang-orang mukmin yaumal kiamati besok di hari kiamat itu kamu amilati Yusufa alaihissalam, seperti amalan atau apa itu namanya perbuatannya Nabi Yusuf ma'a ikhwatihi beserta saudara-saudaranya kaisukola ketika berkata siapa Nabi Yusuf lahum kepada saudara-saudaranya la tasriba alaikumul yaum. La tasriba di mananya Pak kalau di situ Pak? Al yaum itu pada hari ini. Tidak kalau bahasa dulu bahasa Jawa tidak ada apa maidu ya, cercaan ya. Kalau bahasa Jawa dimaknai tidak maidu. Itu kalau bahasa dicerca atau dijengkeli lah gitu ya.
Tidak ada kejengkelan lah. Nah, alaikum ke atas kalian semua al yauma di hari ini. Maksudnya kan saudaranya Yusuf, ya kan? Itu kan padon jahili Nabi Yusuf terus. Nah, kan gitu. Dari mulai kecil dia ditaruh di sumur, hingga dijual, hingga jadi budak, hingga jadi pembantu, hingga jadi di penjara, dan sebagainya, ya kan? Kan itu ulah sebab akibat daripada saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Tapi apa yang dia katakan sudah nggak masalah lah, tenang baik. Nah, kurang lebih begitu. Artinya saking cepatnya tidak mempermasalahkannya atas perbuatan-perbuatan orang yang mukmin. Jadi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah itu salah-salah dikit tuh nggak apa-apa. Salah-salah dikit nggak apa-apa. Karena namanya manusia begitu. Namanya manusia itu sudah sunatullah, atau Allah membuat manusia itu tempatnya salah dan lupa dengan satu syarat. Dengan satu syarat. Dia mengakui bahwa dia salah, atau dia lupa, atau dia keliru, itu syaratnya. Kalau dia tidak mengakui, merasa baik, merasa benar, merasa enggak salah, padahal salah itu, maka itu tidak diakui sebagai manusia. Itu begitu. Maksudnya ayat itu begitu. Jadi selagi dia masih manusia, itu pasti punya salah, punya keliru, punya dosa. Walaupun Nabi, Pak, walaupun Nabi. Bedanya Nabi dengan kita, kalau Nabi itu maksum, dijaga oleh Allah. Andaikan pun terjadi, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa yang sebelumnya maupun sesudahnya. Kalau kita kalau tidak minta ampun sama Allah, syaratnya itu tadi, tidak apa-apa manusia itu ketika salah, ketika lupa, karena desainnya begitu. Yang penting dia mau mengakui bahwa dia keliru, bahwa dia salah, bahwa dia tidak baik. Nah itu. Tapi kalau sebaliknya dia nggak mau mengakui salahnya, nggak merasa salah, ya, nggak merasa keliru, nggak merasa dosa, ya itu ada makhluk sebelah yang begitu. Qalal mu'allif rahimahullah, namanya syaitonun. Nah itu ya, iblisun. Nah itu makhluk sebelah itu begitu. Itu tidak merasa salah, tidak merasa keliru. Nah itu tidak merasa dosa. Jangan jadi yang sebelah ya. Jadi tetaplah sesuai kodratnya, yaitu sebagai manusia. Tidak apa-apa andaikan kita ada kekurangan, keliru, salah, dosa, tetapi kita mau mengakuinya, mau merasainya bahwa kita salah, kita keliru, kita dosa, sehingga cepat kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak boleh itu tadi, ya kan, nggak merasa salah, nggak merasa dosa, nggak merasa keliru. Akhirnya tobat kita susah. Macam mana nak tobat? Oh, nggak merasa dosa kok. Macam mana nak minta maaf? Wong tidak merasa keliru. Nah itu tobatnya sangat susah. Itu qalal mu'allif rahimahullah. Nah itu. Bahkan kata guru-guru kita, enggak guru-guru kita ya. Kemarin kita ngaji kitab apa? Nashaikhul Ibad. Di hati kita kok ada rasa bahwa kita tuh merasa lebih baik dari orang lain. Macam saya mau caknya tuh gurunya, kok saya merasa lebih baik atau lebih hebat dari orang lain, maka berarti saya sudah berusaha nyalon atau daftar jadi muridnya iblis atau setan. Itu kata sahabat Ali loh, di kitab Nashaikhul Ibad kemarin lah ya. Bahkan tadi malam ada ya, tadi malam ada. Kalau kita melihat orang lain, kita tengok, kita lihat kebaikannya, bahwa mereka adalah orang-orang baik, besok selamat masuk surga. Kalau kita sendiri mandang diri kita, harus kita ingat kekeliruan kita, kesalahan kita, supaya bagaimana kita menjadi
terangsang atau menjadi semangat untuk berubah semakin baik. Orientasi kita pokoknya macam mana kita menjadi baik, semakin baik dan seterusnya. Jangan ngurus orang lain. Orang lain baik tidak baik bukan urusan kita, ya itu. Orientasi kita, tujuan kita macam mana semakin baik. Itu begitu. Kadzalika demikian seperti itu, maksudnya gambaran itu tadi enggak dipermasalahkan tadi. Yaqulu maka berfirman siapa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ibadi la khaufun alaikumul yaum wala antum tahzanun. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, la khaufun tidak perlu ada ketakutan atas diri kalian semua, alaikum tidak perlu ada ketakutan itu maujud alaikum atas diri kalian semua. Al yauma di hari ini. Wala antum dan tidak perlu ada bagi kalian semua ada itu tazanuna pada susah semua, enggak usah susah, enggak usah takut. Nah, itu begitu. Wa qala dan berkata siapa Yusufu Nabi Yusuf alaihissalam, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf. Nah, ini kata-kata ditanya maksudnya, cak belum ngaku waktu itu kan. Hal alimtum, tanya sama saudara-saudaranya, apakah tahu, mengerti, paham kalian semua? Ma itu apa fa'altum? Mengerjakan siapa kalian semua, berbuat siapa kalian semua bi Yusufa dengan Nabi Yusuf. Kadzalika maka demikian persamaannya, yaqulu maka berkata siapa Allah, berfirman siapa Allah Ta'ala libadihi kepada hamba-hambanya Allah, hal alimtum ma fa'altum hina khalaftum amri. Hal alimtum, apakah tahu, ingat kalian semua, besok ditanya Allah maksudnya, ma fa'altum, ma itu apa, fa'altum mengerjakan kalian semua, hina khalaftum ketika melanggar atau melanggar kalian semua amri kepada perintahku. Hal tadkuruna, apakah ingat kalian semua ma kepada sesuatu fa'altum yang mengerjakan siapa kalian semua hina khalaftum ketika terdahulu atau dahulu. Maksudnya dahulu apa kamu ingat bahwa kamu sudah meninggalkan perintahku? Apa kamu ingat dulu bahwasanya kamu sudah tidak melaksanakan perintahku dan melanggar daripada laranganku? Nah, itu begitu. Tapi walaupun demikian, orang-orang yang mengakui bahwa kita salah, keliru, dosa, mau bertobat kepada Allah tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu begitu, disesuaikan dengan ayat itu menurut kitab ini. Wa fil khobari, dan itu diterangkan di dalam hadis, idza aroda, ketika menginginkan siapa Allah ayu hasiba, jika kok menghisap atau menghitung amal siapa Allah al khalaika kepada para makhluk, nudi maka dipanggil-panggil atau ada pengumuman tadi mingki bali rohmani dari Allah yang bersifat rohman. Aina itu di mana an-nabiyu, seorang nabi al-Hashimi dari golongan Hashim. Nah, maka waktu itu dipanggil dulu, mana Nabi Muhammad, Bani Hashim. Fayati maka didatangkanlah siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rabbahu kepada Tuhannya baginda Nabi. Fayahmadu maka lalu memuji siapa baginda Nabi kepada Allah. Wayasna dan juga memuji juga ya, alaihi kepada Allah, memuji siapa Nabi alaihi kepada Allah. Fatata'ajaba maka lalu terheran-heran siapa al-khalaiku para makhluk minhu dari pujiannya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi besok ini sudah berarti kisah ini atau peristiwa ini besok sudah di akhirat loh ya. Sudah kiamat kemarin itu sudah dibangkitkan, sudah dikumpulkan, sudah dimahsyar, sudah dihisab. Maka ini yang terjadi ketika hisab. Maka waktu itu baginda Nabi dipanggil, terus baginda Nabi memuji kepada Allah, yang pujiannya itu tidak pernah terdengar oleh kita, saking
sebaiknya pujian baginda Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alu dan meminta siapa baginda Nabi min rabbihi kepada Tuhannya baginda Nabi Allah yufdohu, jika kok tidak menyia-nyiakan atau mempersulit siapa Allah ummatahu kepada baginda Nabi. Di situ di mananya apa? Membongkar aib. Jadi permintaannya baginda Nabi kepada Allah supaya Allah nanti tidak mempersulit, tidak membongkar-bongkar aib umatnya. Maka sesuai dengan hadisnya yang Nabi baginda Nabi kemarin itu, inna ummati mu'afan, sesungguhnya setiap umatku nanti dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, illal mujahirina, kecuali orang-orang yang menyombongkan, memamerkan, menampakkan, membanggakan daripada dosa-dosa dan kesalahannya. Jadi umatnya Nabi nanti dimaafkan semua atas kesalahannya, asal itu tadi tidak membanggakan kesalahan kita, tidak memamerkan dosa dan salah kita. Nah, kalau kita kok membanggakan salah kita, ya kan, wah ini tengok aku ndak puasa pun nggak apa-apa, merokok turut dalan, nah umpama merasa hebat pengen ngerokok, puasa aku nggak apa-apa, nah itu bahaya. Jangan, andaikan pun belum mau puasa beli ngumpet jangan sok jago pengen menentang syariatnya Allah, nanti termasuk itu, nanti dihukum kita besok di akhirat. Ya, bangga tidak melaksanakan perintah. Andaikan belum mau sholat jangan dibangga-banggakan, ya kan. Andaikan kok masih mabuk minum jangan dibangga-banggakan. Andaikan masih berbuat maksiat yang lain sebagainya, itu jangan dibangga-banggakan, dipamer-pamerkan gitu ya. Itu Pak Janis ya. Wah aku semalam loh, ngapo ngerentengi rondo 7. Wah dosa kok dibangga nih, Masya Allah. Nah yang seperti itu nanti yang kriteria tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita bangga dengan salah dan dosa kita. Kalau salah dosa ya diumpetin supaya nanti dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu, maka berfirman siapa Allah ta'ala, a'rid ummatika, a'rid, datangkanlah, mendatangkanlah engkau wahai Muhammad, ummatika kepada umatmu ya Muhammadu, wahai Muhammad. Fayu'ariduhum, maka menghadirkan siapa baginda Nabi hum kepada umatnya baginda Nabi. Fayakumu, maka lalu berdiri siapa kulu wahidin tiap-tiap umatnya baginda Nabi fauqa qabrihi, di atas kuburnya masing-masing. Yuhasabu, maka menghisab siapa Allah hisaban dengan hisab atau perhitungan amal yasiron yang mudah. Ini salahnya sekian, apanya sekian, dosanya sekian, gitu. Banyak baiknya apa banyak salahnya. Layak dobu, tidak marah siapa Allah atau menghukum alaihi kepada tiap-tiap umatnya baginda Nabi. Wa taj'al, dan menjadikan siapa Allah, wa tuj'alu, dan dijadikan apa sayi'atuhu, kesalahannya tiap-tiap umatnya Nabi, dakhila sohifatihi, masuk ke dalam buku catatan amalnya. Jadi kejelekannya itu ditutupin gitu loh. Wa yudau, dan diletakkan ala roksihi, di atas kepalanya tiap umatnya baginda Nabi, apa tajun, mahkota mingdabin, dari emas, mukallalin, yang dihiasi atau diteretes biduri, dengan intan, wal jauhari, ya intan juga, permata, wayul basu, dan dipakai sab'ina khulatin, dengan 70 perhiasan. Apa? Busana. Nah ya perhiasan apa ya? Dikasih pakaian ya, dikasih pakaian 70 pakaian. Wayul basu, dan dipakai salah satu aswirotin, kepada 7 pakaian, 7 warna pakaian. Suwarin, adapun yang satu warna atau satu macam itu mingdabin, dari emas. Waswarin, dan satu pakaian lagi mingfiddotin, dari perak. Waswalawarin, dan satu
Oh cepatnya. Salah satu. Salah satu. Oh wayal bisu dan memakai siapa tiap umatnya baginda Nabi salah sata aswirotin kepada tiga apa? Gelang. Oh gelang toh. Aku kira pakaian itu tadi. Jadi dikasih 3 gelang, dipakai semua. Suwarin adapun 1 gelang mingdapin dari emas. Wasuwarin dan 1 gelang lagi min fiddatin dari perak. Wasuwarin dan 1 gelang lagi min lu'lu'in dari lu'lu'. Lu'lu' apa ya? Mutiara, mutiara yang hijau apa bening? Mutiara wae. Fayarji'u, maka kembali siapa tiap-tiap umatnya Nabi ila ikhwanihi kepada saudara-saudaranya al-mu'minina yang pada beriman. Fala ya'rifunahu, maka tidak mengenali pangkling istilahnya itu hu kepada saudaranya yang sudah dihiasi tadi min jamali saking gantengnya wa kamalihi dan sempurnanya. Yang pesek ya nanti dimancungin, yang hitam pengen putih ya diputihin, yang tua dimudain, nah gitu. Yang kecil dibesarin, yang kebesaran dikecilin, yang kepanjangan dipendekin, yang kurang panjang dipanjangin. Pokoknya dikasih sempurna kalau besok di akhirat. Sampai kita ini lah, sampai kawannya nggak titen lagi, nggak kenal lagi. Padahal Pak Topik, ya kan? Pak Topik dihiasi dipakai apa? Nanti yang hitam tuh jadi hilang, yang gelap jadi bersinar, ya kan? Yang kecil jadi gede dan lain sebagainya. Sampai Kang Dedi padahal kawannya makan tiap hari, tidak kenal lagi. Saking gantengnya Pak Topik tadi dan sempurnanya orang mukmin tadi, itu begitu. Wa yakunu, dan ada fiyaminihi di tangan kanannya apa kitabu amalu hasanatihi, kitab catatan amal kebaikannya. Wal baro'atu, dan tok atau istilahnya itu tanda bukti pembebasan minan nari dari neraka. Wa ma'al khuldi, dan beserta selama-lamanya fil jannati, besok di dalam surga. Ini besok diterangkan itu. Jatah bidadarinya wae paling sedikit, sak goblok-gobloke, sak kere-kerene maksudnya. Besok di surga itu ya. Itu jatah bidadarinya itu 70 bidadari. Satu bidadari itu dia punya pelayan 70 pula tuh. Dan bebas pakai itu tuh. Bebas pakai semua. Jadi 70 kali 70. Nah, itu begitu besok itu. 70 kali 70. Nah, besok kalau di surat kita ngaji tafsir Jalalain itu apa kata Pak Janis itu? Bedah perawan apa? Tiap hari. Nah, kalau Alif Rohim itu macam tuh. Jatah makanannya per makan itu 70.000 jenis makanan, 80.000 jenis makanan, 80.000 jenis minuman. Apa habis Pak? Habis wae kalau besok di akhirat. Karena Allah ibaratnya membuat atau mendesain kita mampu untuk itu. Jadi makan sekali enak, wah enak ya, makan lagi tambah enak, makan lagi tambah enak. Itu yang ayatnya waladainal mazid, maka kami akan tambahkan terus keenakan. Nggak pakai ngising, nggak perlu WC. Nah itu besok di akhirat. Nah itu begitu. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid-dharain amin ya rabbal alamin. Beda kita dengan di dunia tadi. Ya kan? Makan sepiring enak, 2 piring anggaplah masih enak, 3 piring nggak telap lagi. Karena kita di dunia itu didesain lemah. Nah, itu seperti itu. Wa khuliqal insanu dhaifa, dan saya desain manusia itu dengan lemah. Manusia itu apalagi kalau sudah tua, ya kan? Sudah, ya kan? Pangkat sudah nggak punya, mulai sakit, ya kan? Yang dulunya preman, itu kalau kita sudah tua, apalagi sudah sakit-sakitan, sudahlah, nggak teh harga lagi. Nah itu begitu. Yang dulu tato kita itu buaya,
buaya di dado besar. Wah itu kalau sudah tua mengkirut jadi cicak. Jadi cicak. Nah itu. Yang kemarin tato kita itu harimau, barang. Wah, nah itu. Itu kalau tua sudah badannya lemah, jengkirut-jengkirut gitu kulitnya, yang tato tadi harimau itu jadi kucing belang. Nah, jadi begitu. Jengkirut dia. Nah, mengkerut. Qaulal mu'allif rahimahullah. Kalau dulu wah, kalau sudah tua apalagi sakit-sakitan ya kan. Nah, kurus pula. Nah, nanti kena angin wae nak roboh itu. Akhirnya anak-anak wae enggak takut lagi, jangan ke orang lain. Nah, itu begitu. Maka kita jangan banggakan selagi kita masih hidup, masih sehat, masih kuat, gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi dalam kisah ini besok di akhirat itu setelah orang itu mendapat seperti itu, sudah didandanin, umpama yang dari neraka ini umpama ya sudah dimandiin dengan air kausar, sudah bersih lagi, hitamnya sudah hilang, ya kan itu. Yang dari neraka itu sudah dapat buku catatan amal, sudah dapat stempel bebas dari surga, bebas dari neraka, dan dapat stempel masuk ke surga selama-lamanya. Ya sama dengan tadi. Carilah akhirat tadi, maka kamu pasti dapat. Sudah pun dapat pasti banyak. Sudah banyak kamu pasti puas. Sudah puas nanti selama-lamanya. Fayaqulu maka lalu berkata siapa saudaranya tadi lahum kepada fayaqulu maka berkata siapa akad lahum kepada saudara-saudaranya, atarifunani, apakah kamu kenal nih kepadaku? Kamu kenal tidak dengan aku? Wah, tidak kenal lagi. Kamu sudah pakai apa? Mahkota tadi, baju perhiasan dirubah jadi elok tadi, pomo cewek ya jadi cuantik tadi, kan? Pomo jantan ya jadi gagah perkasa tadi. Anak adapun saya itu fulan ibnu fulan, si A bin si B. Kot akromani sudah. Umpama Pak Topik ini umpama. Pak Topik bin wah, macam itu loh. Aku ini, nah, kan itu. Qaulal mu'allif rahimahullah. Akroma, kot akroma sudah memuliakan nih kepadaku siapa Allah Ta'ala. Baro'ani dengan bebasnya saya minan nari dari neraka. Jadi siapapun itu yang sudah diangkat oleh Allah dari neraka itu dibuat seperti itu. Wa kholatni dan menyelama-lamakan siapa Allah atau selama-lamanya nih kepadaku fidaril jinani di yaitu surga. Fadzalika maka keterangan itu qaulu ta'ala seperti dawuhnya Allah Ta'ala. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ayat apa ya? Idza sama'un saqqat wa atinat li rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat wa takhallat wa atinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadhikun ila rabbika kadham famulaki fa amma man utiya kitabahu biyamini fa sawfa yuhasabu hisabai yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wa amma man adapun orang-orang utiya yang diberikan kitabahu kepada kitab catatan amalnya biyaminihi dengan tangan kanannya fasaufa yuhasabu maka benar-benar akan dihisab siapa mereka hisaban dengan hisab yasiran yang mudah. Wayang qolibu dan akan dikembalikan siapa orang-orang yang baik yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan tadi ila ahli kepada keluarganya masruron dalam keadaan riang gembira. Dan sebaliknya wa ammaman dan adapun orang-orang utia yang diberikan kitabahu kepada kitab catatan amalnya bisimalihi dengan tangan kirinya fayaqulu maka berkata siapa mereka ya laitani lam uta kitabiyah ya laitani wahai celaka sekali saya lam uta mbok yo enggak usah dikasihkan apa kitabiyah kitabku. Wa qaulu ta'ala kok saking menyesal ya. Ini dengerin baik-baik. Orang itu kalau sudah mati jangan kok orang yang salah, orang yang soleh we menyesal. Orang kalau sudah mati ya itu jangan ke orang yang soleh, orang yang baik, jangan ke orang yang salah ya,
Orang yang soleh, orang yang baik, menyesal. Itu kalau orang sudah mati. Ya. Jadi sesengsara hidup apapun kita ini yang masih hidup, itu adalah kenikmatan yang dikepinginin tiap manusia yang dari Nabi Adam hingga saat ini yang sudah mati, yaitu hidup. Orang yang soleh ngapa kok menyesal, Pak? Jangan kok yang salah ya, yang soleh nyesal. Ngapo dulu aku gak nian-nian sholatnya, ngapo dulu aku gak banyak-banyak sodakohnya, ngapo dulu aku gak nian-nian puasanya, ngapo dulu aku gak nian-nian ngajinya, dan lain sebagainya. Yang soleh menyesal, apalagi yang salah. Wa qaulu ta'ala, dan dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Wa ma amman, dan adapun orang-orang utia yang diberikan kitabahu kepada buku catatan amalnya wara'a dhahri, dengan belakang punggungnya, macam mana Pak caranya? Nanti di bawah diterangkan di hadisnya Nabi. Fasaufa yad'u, maka akan memanggil-manggil atau meraung-raung siapa orang tersebut suburon, dengan kata-kata celaka. Wa yasla, dan akan dimasukkan siapa orang yang celaka tadi, yang diberikan kitab catatan amalnya dengan punggungnya, dimasukkan sa'iron, kepada neraka sa'ir. Wa kullu hasanatin, dan tiap-tiap kebaikan amalah yang melakukan siapa seseorang kepada amal baik, fi batni kitabihi, di dalam kitab catatan amalnya. Jadi kalau amal yang baik itu di dalam. Wa kullu sayyi'atin, dan tiap-tiap amal jeleknya amalu yang mengerjakan siapa orang tersebut kepada amal jeleknya, fi dzaril kitabihi, di luar kitabnya. Maksudnya gini, orang yang tidak baik, yang di situ nanti dimasukkan neraka ya, itu buku kebaikannya, catatan amalnya itu ditaruh di dalam, kejelekannya menjadi judul di depan. Nah, baca kita kitab ini Fathul Qorib Al-Mujib. Nah, jadi begitu. Kalau kita yang jahat, yang jelek, ibaratnya yang besok dimasukkan neraka, itu amal jelek kita tuh jadi judul di depan macam ini. Itu begitu. Nah ya, kurang lebih begitu maksudnya. Lah, amal kita yang baik baru di dalam nanti. Nah itu. Amal jelek ya, meninggalkan sholat. Nah, di sini ditulis judulnya, di luar ini besar-besar. Orang yang selalu meninggalkan sholat di luar. Nah itu. Andai kan ada sedekah dikit-dikit itu ditaruh di dalam, jauh pula nyarinya payah. Nah itu begitu ya. Nah itu orang-orang yang perbuatannya tidak baik. Mudah-mudahan ya kita termasuk yang baik ya. Nah, itu seperti itu. Wah, jari sapa Pak? Lah jari Quran ini loh, Qurannya begitu ya. Oh, jari Pak Muin pula tidak. Saya cuma menerangkan, membacakan, menyampaikan. Titik, tidak punya kepentingan yang lain. Itu seperti itu. Yo enggak kok ini nyindir Pak Janis ya ora, nyindir Pak Topik ya ora. Andai kan ada yang nyindir itu Allah nyindir kita. Nah, itu ya gitu ya. Jangan kok nanti disalah-salahin saya cuman bacakan, nerangkan, gitu maksudnya. Walal mu'alif rahimahullah. Jadi kalau orang-orang yang jelek, buku catatan amal baiknya ditaruh di dalam, payah nyarinya. Nanti yang jeleknya selalu meninggalkan sholat, jadi judul. Umpama gitu-gitu, contohnya. Walal mu'alif rahimahullah. Tukang krusui bojone tangga, ditulis di depan, jadi judul gitu. Nah gitu. Tukang nyuri sawit lah, umpama judul di depan, gitu. Maksudnya gitu. Enggak, ini loh, maksud tulisannya begitu maksudnya. Enggak kok nyindir yang nyuri sawit, enggak, itu nyontokan. Wa amaman, dan adapun orang-orang utia yang diberikan siapa orang tersebut kitabahu, kepada kitabnya, bisimali, dengan tangan kirinya, yakunu, maka ada siapa orang tersebut, ada itu fil adabi, di dalam siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Walau kana, dan andaikan pun ada itu lahu bagi orang tersebut apa hasanatun, kebaikan. Walau kana, walaupun ada itu lahu bagi orang tersebut apa hasanatun, kebaikan. Jadi walaupun ada kebaikan itu tidak begitu dianggap. Itu bagi orang-orang yang nanti
menerima buku catatan amalnya baik tangan kiri maupun dari punggungnya. Wadzalika, dan demikian yang dari punggungnya itu al-kufaru, orang-orang kafir. Kalau orang mukmin itu masih tangan kiri lah gitu. Asal mukmin tangan kiri. Nah, kalau yang soleh tangan kanan. Wali anal hasanati, dan adapun kebaikan-kebaikan ma'al kufri beserta kafir itu layu sabu, tidak diberi pahala apalaha kebaikan tapi dia kafir. Wa min sifatil kafiri, dan itu termasuk dari sifat-sifatnya orang kafir itu annahu, sesungguhnya orang kafir itu yakunu ada apa jasadnya orang kafir itu mislul jumroti mislul jabali Qura'in, seperti dua gunung Qura', wa Abi Kubaisin, dan seperti gunung Abi Kubais. Wa huma, adapun Qura' dan Abi Kubais itu jabalani, dua gunung di Makkah yang ada di kota Mekah. Wa la ra'sihi, dan di atas kepalanya orang-orang yang kafir. Kalau kita kan Islam semua ya, ini yang kafir ini. Tajun, adapun ada mahkota minan nari, dari neraka. Wayul basu, dan dipakai khilyatan kepada pakaian atau perhiasan minuhasi daibi, dari tembaga yang dicor itu, maksudnya yang dipanasin. Fi unukihi, di lehernya. Wa fi unukihi, dan itu di lehernya orang kafir jumratun, adapun ada mawa ya apa bahasanya, bara api. Fatas ta'ala, maka mulat-mulat menyala-nyala fihi, di dalam lehernya tadi naru, api. Tanggung dikit lagi ya, ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa. Wa tagullu, dan dibelenggu yaduhu, tangannya orang kafir, ila unukihi, ditali ila unukihi, ke lehernya, berarti gini ya. Wa yuswadu, dan dihitamkan wajhu, wajahnya orang kafir tadi. Wa tusroku, dan ditancap, dilototkan ainahu, kedua matanya. Fayur jauh, maka kembali siapa orang kafir tadi ila ikhwani, kepada saudara-saudaranya. Faidan, maka ketika didandanin seperti itu, dikasih mahkota dari api, dikasih pakaian yang dari tembaga dari api, terus lehernya dikalungi bara api, tangannya juga dikalungkan di lehernya juga pakai api. Batat watur zaku, dan dipelototkan ainahu, kedua matanya melotot, juling ya. Maka dikembalikan kepada kawan-kawannya. Fa idza ra'auhu, maka ketika melihat kawannya di model seperti itu, faza'u, maka pada kaget siapa kawan. Loh, kamu kok begitu, kenapa? Nah, kaget itu. Fanafaru, maka pada lari siapa kawan-kawannya, minhu, dari dia tadi. Fala arifuna, maka tidak kenal siapa orang tersebut kepada saudaranya yang sudah dikasih api kepalanya tadi, dibelenggu lehernya dan lain sebagainya tadi. Kata yakulu, sehingga berkata siapa orang kafir tadi, ana adapun saya itu fulan ibnu fulan, sumaya jurunahu, maka lalu dibenamkan sumayujarrunahu, maka lalu menyeret kepada orang tersebut, menunjemkan menyeretnya ala wajih, dengan wajahnya, ilan nari, ke api neraka. Mukonyo ya, mukonyo diseret, dimasukkan ke neraka. Ini orang kafir, kalau kita enggak ya. Ini cerita orang kafir nih, kita enggak begitu ya. Kita mudah-mudahan yang dimaafkan tadi loh. Semua masyarakat kita, umatnya Nabi, semuanya mudah-mudahan begitu. Khususnya masyarakat kita Matabual, Kutoboyo, yang selamat-selamat semua. Fahaulai, maka adapun mereka itu al-kufaru, orang-orang kafir, bukan kita, bukan ya. Alladzina, rupanya orang-orang yu'tuna, yang diberikan siapa alladzina kitabahum, kepada kitab mereka, bisimalihim, dengan tangan kirinya.
Fala ya'khudunaha, maka tidak mengambil siapa mereka kepada kitabnya bisimalihim dengan tangan kirinya. Walakin ya'khudunaha, tetapi mengambil siapa orang-orang kafir tadi kepada kitab min wara'i duhurihim, dari belakang punggungnya. Caranya bagaimana? Caranya ini diterangkan sama Nabi. Kamaruya, kok dari punggungnya bagaimana caranya ngambilnya? Nah, ini diterangkan Nabi cara ngambilnya besok yang dari punggung. Kamaruya seperti yang diriwayatkan ani Nabi alaihi salatu wasallam dari baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anal kafir, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu idadaa, ketika dipanggil lil hisabi untuk penghisapan penghitungan amal bismi dengan namanya, ya taqaddama maka maju siapa malakun malaikat min malaikatil adabi, dari malaikat siksa. Jadi kata Nabi prosesnya ini besok itu ketika orang kafir dipanggil, nah itu ketika dia maju nanti ada malaikat maju. Nah, terus setelah malaikat maju itu fayusakku, maka menyobek siapa malaikat tadi sodorohu, kepada dadanya. Setelah dadanya dirobek, sumaya juru, lalu menjolorkan yadahu, kepada tangannya al yusro, yang kiri, miwaroi dorihi, ke arah punggungnya. Jadi disobek, tangannya dimasukin sampai ke belakang. Dari bagian mana? Min baina katfaihi, dari bagian tulang belikatnya. Sumayuti, maka lalu diberikan apa kitabahu, kitab catatan amalnya orang tersebut. Nah, itu ceritanya sengeri itu. Besok kalau sudah di hari kiamat ketika menerima catatan amal. Mudah-mudahan kita yang termasuk tangan kanan tadi. Cuman ya udah bisa, cuman mudah-mudahan tok, ya harus berusaha. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan catatan amal itu dengan tangan kanan? Caranya bagaimana? Kita pelajari, itu begitu ya, terus dipraktekkan. Al-babu, adapun bab asani yang kedua, wasalah sunnah dan 30 fi dzikri nasbil mizani, di dalam menerangkan pemasangan timbangan amal. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.